Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Saya, Alvinsa Ainukisnayana, NIM 1908031040081, akan menyampaikan berita hari ini. Berita hari ini yaitu berita tentang Bank Ina. Yang pertama yaitu profil Bank Ina. PT Bank Ina Perdana Tbk atau yang lebih dikenal dengan Bank Ina adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan telah berdiri sejak tahun 1990. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Jenis banknya yaitu publik, simbol sahamnya yaitu Indeks Bina Industri Jasa Keuangan, didirikan pada tahun 1990. Lalu kantor pusatnya berada di Aryo Bimo Central, Jakarta, Indonesia. Lalu tokoh kunci yaitu Daniel Budi Rahayu atau Presiden Direktur Bank Ina. Lalu karyawan sebesar 465 orang pada tahun 2018. Produk Bank Ina. Yang pertama yaitu tabungan perdana, 2 tabungan eksekutif, 3 tabungan simpel, 4 tabungan simiter, 5 tabunganku, 6 deposito, dan 7 rekening giro. Visi dan misi Bank Ina yaitu menjadi bank yang komitmennya terhadap kemanusiaan serta dipercaya oleh seluruh stakeholders. Lalu, meningkatkan kesejahteraan stakeholders. Sumber dana bank. Sumber dana bank untuk Bank Ina yang terdiri dari 2. Yang pertama yaitu simpanan dari nasabah, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Untuk 2019, pihak berealisasi jumlah 2019 sebesar 3449818995656, dan untuk pihak ketiga yaitu sebesar 365778000000. Untuk 2018 untuk pihak berealisasi yaitu sebesar 1063030000000, dan untuk pihak ketiga sebesar 24329290000000. Lalu untuk simpanan dari bank lain yaitu terdiri dari giro, deposito berjangka, dan interbank call money. Jumlah simpanan dari bank lain yaitu sebesar 8292752887 dan 7988100000. Jasa-jasa Bank Ina yaitu yang pertama yaitu pembayaran rekening listrik, lalu pembayaran telepon, pembayaran PAM, registrasi Ina Mobile, aktivasi Ina Mobile, pembayaran kartu kredit, aktivasi user maker internet banking business atau tidak menggunakan token, lalu download formulir trade finance, lalu layanan trade Bank Ina, dan yang terakhir pembayaran asuransi CAR. Komitmen dan kontingensi. Ini contoh laporan komitmen dan kontingensi untuk PT Bank Ina Perdana. Lalu untuk pinjaman yang diberikan. Untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Ina, yang pertama yaitu berdasarkan jenis. Yaitu untuk 2019 netonya sebesar 2460021 dan 2018 sebesar 1724614. Dan B berdasarkan sektor ekonomi, yaitu untuk tahun 2019 sebesar netonya sebesar 2460021 dan untuk 2018 sebesar 1724614. Dan untuk C berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit, yaitu untuk 2019 netonya sebesar 2460021, untuk tahun 2018 sebesar 1724614, dan D berdasarkan jatuh tempo, yaitu untuk tahun 2019 yaitu sebesar 2460021 dan untuk 2018 sebesar 1724614. E berdasarkan kolektibilitas, untuk tahun 2019 netonya sebesar 2460021 dan untuk tahun 2018 sebesar 1724614. Lalu berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual, untuk tahun 2019 netonya sebesar 2460021 dan untuk 2018 sebesar 1724614.
614. Lalu, cadangan kerugian penurunan nilai untuk saldo akhirnya individual sebesar 47162 dan untuk kolektif yaitu sebesar 12030 dan totalnya sebesar 59192. Lalu kredit yang telah dihapus bukukan oleh bank dicatat sebagai kredit ekstra comptable di dalam rekening administratif. Untuk tahun 2019 yaitu saldo akhirnya sebesar 34043 dan untuk 2018 sebesar 33080 dan untuk kredit selanjutnya yaitu tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah untuk tahun 2019 modal kerja yaitu sebesar 14,46% dan 2018 sebesar 13,66%, investasi 12,90% dan 12,92%, konsumsi sebesar 13,94% dan 14,01%, dan direksi dan karyawan pada tahun 2019 sebesar 8,57% dan 2018 sebesar 7,79%. Dan informasi lain lanjutnya, yaitu rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi, yaitu untuk tahun 2019, yaitu totalnya sebesar 119.872, dan untuk tahun 2018 sebesar 42825. Lalu, kinerja keuangan untuk PT Bank Ina, yaitu yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi, yaitu untuk aset. Jumlah aset lancar yaitu untuk 2019 sebesar 52990101647 dan untuk 2018 sebesar 3941824366940 dan untuk aset tidak lancar yaitu untuk 2019 yaitu sebesar 193314634 dan 585 dan untuk 2018 sebesar 1908248958801. Maka jumlah aset totalnya sebesar untuk tahun 2019 sebesar 54929156551 dan 332 dan untuk 2018 itu sebesar 413264926271. Jumlah aset untuk tahun 2019 jauh lebih meningkat dibanding untuk tahun 2018 untuk jumlah asetnya. Lalu, laporan posisi keuangan konsolidasi untuk liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek untuk jumlahnya untuk tahun 2019 sebesar 40836206057990 dan untuk 2018 sebesar 2737924468077 dan untuk jumlah liabilitas jangka pendeknya untuk tahun 2019 sebesar 39487819097 dan untuk tahun 2018 sebesar 39415639000 dan jumlah total liabilitas baik itu jangka pendek dan jangka panjang yaitu pada tahun 2019 sebesar 41231084968887 dan untuk tahun 2018 sebesar 27734010777. Lalu untuk ekuitas yaitu jumlah ekuitas untuk tahun 2019 sebesar 13690715445 dan untuk 2018 sebesar 1355309155663. Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 sebesar 5492915651332 dan untuk 2018 sebesar 413269262741. Jumlah liabilitas dan ekuitas untuk tahun 2019 untuk yaitu lebih banyak daripada 2018. Lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasi yaitu untuk PT usaha untuk 2019 sebesar 388829970 dan 2018 sebesar 30393993793. Lalu sampai jumlah keseluruhan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi yaitu untuk tahun 2019 sebesar 849336990 dan untuk 2018 sebesar 14377792280.
di mana untuk laporan laba rugi dan penghasilan kumulatif lain konsolidasi pada tahun 19 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018. Lalu, laporan perubahan ekuitas solidasi dan untuk saldo 1 Januari 2018 untuk modal saham yaitu sebesar 17150800000 dan untuk saldo laba rugi sebesar 17759174745 dan kepentingan non pengendali atau sebesar 1001857595977 dan jumlah ekuitasnya yaitu sebesar 1350914770772. Lalu untuk saldo 31 Desember 2018 yaitu untuk modal sahamnya sebesar 17150800000 dan untuk saldo laba rugi yaitu sebesar 152866857 dan untuk kepentingan non pengendali yaitu 1031706 288 dan 806 dan jumlah ekuitasnya sebesar 1355309155663 dan saldo 31 Desember 2019 untuk modal saham sebesar 11508000000 dan untuk satu laba rugi sebesar 1550722261479 untuk kepentingan non pengendalian sebesar 1043226892966 dan jumlah ekuitasnya sebesar 1369807154445. Lalu untuk laporan arus kas solidasi. Yang pertama yaitu arus kas bersih diperoleh dari digunakan oleh aktivitas operasi untuk tahun 2019 sebesar 18191237295 dan untuk 2018 sebesar 4858463961116 dan untuk arus kas bersih diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2019 sebesar 70790383000 dan untuk 2018 sebesar 30428835144 dan untuk arus kas bersih diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk 2019 sebesar 39881893179 dan untuk 2018 sebesar 21376625515. Lalu kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas untuk 2019 sebesar 14611617584 dan untuk 2018 sebesar 4575552238486. Maka saldo kas dan setara kas awal tahun pada tahun 2019 yaitu sebesar 1069439980022 dan untuk tahun 2018 sebesar 611884756536 dan saldo kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2015 sebesar 1084051597606 dan untuk tahun 2018 sebesar 1069439980022. Dan di mana untuk saldo kas dan setara kas awal tahun dan akhir tahun pada tahun 19 dan 2018 di mana 2019 mengalami peningkatan dibanding pada tahun lalu yaitu pada tahun 2018. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari saya dan sekian dari berita hari ini. Saya Alvinsa Enuxnayana NIM 1980310410481 ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.